Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue akan sedikit berbagi pengalaman dan tips gimana cara mengatasi atau memperbaiki lubang baut oli gardan di motor Honda Beat Fi tahun 2014 yang masih starter kasar, yang lubang bautnya atau drat dalamnya itu sudah slack ya. Jadi si drat dalam crankcase-nya itu sudah slack, jadi bukan bautnya ya. Jadi ini si crankcase-nya yang sudah slack, ulir drat dalamnya ini sudah rusak, sudah pada copot, jadi sudah halus, jadi si baut sudah tidak ada pegangan. Jadi ini merupakan proses verbos atau ngetap ulang dari ukuran sebelumnya, yaitu menggunakan baut standar M8 atau disebut juga ukuran baut 12, akan diverbos atau ditap ulang atau diperbesar menggunakan baut 14 atau M10. Jadi ini merupakan proses ngetap ya. Jadi ini proses ngetap yang si lubang drat bautnya itu sudah slack atau udah dol, udah halus. Jadi yang ini yang bukan si bautnya yang sudah dol, tapi si lubang crankcase-nya. Ini proses memperbesar lubang crankcase ya. Jadi ini proses verbosnya, proses ngetapnya menggunakan bor ya. Nah ini benar-benar harus hati-hati, pelan-pelan, dan harus lurus ya posisinya agar supaya nanti lubangnya bisa presisi. Nah ini harus pelan-pelan. Memang untuk proses ini agak lama dan harus ekstra hati-hati dan harus benar-benar presisi ya. Nah ini bisa dilihat, ini prosesnya ini menggunakan dipakai gemuk ya atau grease, supaya harapannya si bekas serpihan si bor dari crankcase itu nggak masuk ke dalam ya. Jadi ini karena gue tidak membongkar crankcase-nya atau tidak membukanya, jadi ini langsung dalam kondisi masih terpasang di motor ya. Jadi emang gue malas untuk membuka si crankcase-nya, jadi ambil simple aja. Ini langsung dibor langsung di motor, jadi langsung di crankcase. Nah ini selanjutnya bisa dilihat, ini sudah proses ngetapnya ya, pakai mata tapnya untuk membuat drat baru ya. Jadi untuk membuat drat baru menggunakan mata tap dari baut 12 atau M8 akan dirubah atau diverbos, diperbesar menjadi ukuran 14 atau baut M10 ya. Jadi ini juga harus hati-hati untuk proses pembuatan drat barunya ini. Kalau bisa memang harus yang benar-benar sudah profesional ya untuk mekaniknya, jadi tidak asal atau nanti malah makin riweh gitu kan, makin ribet nanti proses perbaikannya. Jadi memang ini di motor Honda Beat gue ini tahun 2014 ini udah dol ya, udah slack ya. Jadi yang slack itu adalah si ulir drat dalam atau dibilang si cewekannya ya, di crankcase-nya ini. Jadi bagian dalamnya, bukan di bautnya gitu. Kalau di bautnya mending lah, kita bisa beli baut banyak, tapi ini masalahnya di crankcase-nya. Mau nggak mau harus di verbos ya, atau di tap ulang, diperbesar lubangnya, dan akan menggunakan baut yang lebih besar, yaitu baut 14 ya. Nah ini prosesnya udah selesai ya untuk untuk verbosnya atau untuk pembuatan ulirnya. Lanjut, ini gue menggunakan recoil ya. Nanti gue akan menggunakan recoil dari baut 14 ke baut 12 gitu. Jadi baut bawaan standarnya masih bisa dipakai, yaitu baut 12 gitu, baut ukuran 12. Jadi gue gunakan recoil supaya baut standarnya bisa digunakan kembali ya. Nah ini proses pengeleman ya. Jadi ini proses pengeleman si recoil. Jadi recoilnya ini harus sebaiknya dilem ya, jadi lem mati
gue ini menggunakan lem Dextun ya, lem yang hitam dan putih yang dicampur, atau lem besi ya. Jadi ini di dalamnya ini dikasih lem, nanti dimasukin recoil yang 14 ke 12 supaya si recoilnya ini ketika kita buka bautnya tidak ikut keluar ya. Atau memang kalau tidak mau pakai recoil bisa juga langsung aja pakai baut 14 atau M10. Tapi gue karena ingin masih menggunakan baut 12, baut bawaan si Honda Beat, jadi gue memutuskan untuk menggunakan recoil ya, recoil dari 14 ke 12. Nah, untuk recoil sendiri itu banyak dijual ya di toko baut atau di online shop ya. Nah, ini proses pemasangan si recoilnya ya. Jadi ini proses pemasangan recoil yang tadi sudah dilem menggunakan lem besi supaya dia kering, dan nanti pada saat mau dibuka supaya tidak ikut keluar si recoilnya. Jadi untuk memudahkan saat pembukaan dan pemasangan si baut oli gardan tersebut. Nah, ini adalah sudah dipasang ya recoilnya, gue persingkat videonya. Nah, ini gue menggunakan recoil yang dari ukuran drat 14 untuk baut 14 ke ukuran 12 untuk baut 12 atau M8. Nah, recoilnya dia model ada topinya ya, jadi ada model topinya seperti itu, sebaiknya yang model ada topinya ya. Recoilnya sendiri gue beli harga murah ya, sekitar 5.000 per biji untuk recoil tersebut. Nah, ini setelah pasangan gue ini ya dibilas ya, karena gue tidak buka crankcase, jadi gue bilas menggunakan oli gardan yang murah aja nih. Gue siapin 2 botol oli gardan yang murah yang harga 6.000-an, karena memang tujuannya untuk membilas dari gram-gram bekas bor verbos sebelumnya ya. Jadi memang beginilah, kalau memang tanpa dibongkar harus kita bilas dulu untuk si proses pembersihan dalam si bekas grease rempah-rempah atau bubuk-bubuk dari bor crankcase ya. Jadi harus kita bilas sebaiknya supaya tidak merusak komponen gear di dalamnya. Tapi walaupun cara ini kurang maksimal ya, sebaiknya harus dijalanin dulu motornya baru dibilas setiap hari atau per 2 hari atau 3 hari. Nah, ini kemudian nih untuk lanjut tadi udah proses verbos atau tap ulangnya. Ini gue sedikit menjelaskan baut dan recoil yang bisa digunakan dan yang gue gunakan ya. Nah, ini contoh baut 12. Ini contoh baut 12 atau M8 ya, ukuran standar di Honda Beat. Nah, panjang panjang dratnya itu kurang lebih 15 mili ya, atau kurang lebih 1,5 cm untuk baut standarnya Honda Beat FI tahun 2014 yang starter kasar. Gue nggak tahu kalau untuk jenis yang Honda jenis motor Honda yang lain ya, tapi kurang lebih sama lah. Untuk panjangnya kemungkinan itu di sekitar 1,5 cm atau 15 mili ya, bisa dilihat nih gue menggunakan penggaris untuk mengukur panjang dratnya. Nah, kemudian ini ada yang kedua nih, ada yang versi 2-nya. Ini lebih panjang sekitar 20 mili untuk si panjang dratnya. Nah, ini panjangnya sekitar 2 cm ya, kurang lebih 2 cm ini. Kalau ini 2 cm ya, kalau aslinya ini sekitar hampir 2 cm. Jadi ini lebih panjang bautnya. Ini bisa juga diantisipasi bagi yang dratnya di crankcase-nya belum habis banget untuk bagian belakangnya, bisa diantisipasi dengan mengganti baut 12 yang agak sedikit lebih panjang. Saran gue di panjang dratnya itu sekitar 2 cm ya, itu masih aman, tidak akan mentok ke komponen di dalam gardan tersebut. Itu gue juga dapat di online ya, dibeli di Shopee.
ada yang menjual itu dan dia sudah menguji coba kalau itu tidak mentok. Nah kemudian ini ada juga baut 14 atau M10 ya. Ini M10 yang panjangnya masih 20 mili atau 2 cm. Nah ini kalau tidak mau pakai recoil bisa menggunakan baut M10 atau biasa disebut baut 14 ya, untuk si pengganti baut standarnya. Standarnya itu kan menggunakan baut 12 atau M8. Dan jangan lupa juga pakai ring aluminium ya, atau ring tembaga supaya tidak rembes atau bocor. Nah jangan lupa ini beli juga ring aluminiumnya khusus oli, baik itu di oli mesin, pokoknya perolian itu harus menggunakan ring aluminium atau ring tembaga ya. Ini kalau beli sekitar 1000-an satu biji untuk ring aluminium. Nah ini untuk dipasangnya seperti itu ya. Jadi kalau ring aluminiumnya sudah rusak, bisa dibeli di toko baut atau di online banyak. Nah ini juga gue siapkan beberapa tipe recoil ya. Jadi gue beli beberapa tipe recoil untuk proses tap ulang atau verbos supaya nggak mundar mandir gitu ya. Ini recoil rata-rata murah ya, harganya kisaran ada yang 2000 atau 3000 per biji, ada yang sampai 5000 per biji ya. Nah ini recoil yang pertama, ini bahannya apa ya, bisa dibilang stainless tapi bukan stainless juga sih, tapi ya mirip stainless gitu. Ini recoil sama ya, dari baut 14 ke 12. Jadi ulir luarnya, drat luarnya itu 14 dan drat dalamnya baut 12. Nah ini seperti ini yang gua bautnya ini baut 12 ya, baut standar bawaan Honda Beat FI 2014 yang masih starter kasar. Jadi seperti itu recoil yang pertama ya. Ini bisa digunakan juga untuk recoilnya model seperti ini. Jadi jangan lupa nanti di ulir atau drat luarnya itu dikasih lem, baiknya sih lem besi ya, lem besi, lem Dextone atau lem semacamnya bisa digunakan. Nah kemudian ini yang kedua, ini recoil yang kedua ya. Ini modelnya yang seperti ini. Ini bahannya juga stainless tapi lebih kayak gua sih megangnya kayak plastik ya, agak ringan gitu. Gue sih kurang rekomen ya untuk ini, tapi gue kemarin beli aja buat jaga-jaga gitu ya kan. Ini panjangnya sekitar 2,5 cm ya, atau 25 mili, dan ini harus dipotong. Nah saran gue sih pakai di maksimal aja di 2 cm untuk si recoil. Kalau mau pakai recoil jadi potong 2 cm kurang lebih, itu masih aman untuk nggak akan mentok ke bagian dalam komponen atau gear dalam gearbox ya. Nah itu ada yang pertama, ada yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah ini yang gue pakai yang ketiga ini yang ada topinya gitu. Disaranin sih sama bengkel yang seperti ini, jadi lebih enak pemasangannya, lebih mudah gitu ya, karena dia ada topinya, nggak masuk full sampai dalam. Jadi seperti yang dilihat di awal tadi, di bagian awal, nah ini seperti ini. Dan ini juga bahannya sih agak besi, tapi besi agak lunak ya, mungkin babet kali ya. Jadi ini juga sebenarnya agak kurang kuat, tapi ya direkomendnya sih kayak dari orang bengkel sih pakai yang modelnya ada topinya gini supaya lebih aman gitu. Ini harganya 5.001 ya, gue beli di online harganya 5.001, dan ini panjangnya sekitar 20 mili atau 2 cm ya. Nah ini kalau dipasang sih full aman gitu, atau mau dipotong jadi 1,5 cm nggak ada masalah gitu ya untuk si recoilnya. Nah ini gue menggunakan baut standar yang panjang 1,5 cm. Nah ini seperti ini ya. Jadi memasangnya jangan lupa pakai ring aluminium ya untuk tutup si oli gardannya nanti. Jadi seperti ini nanti pemasangannya. Nah, si recoil di lem di drat luarnya, jadi nanti ketika kita buka baut pembuangan atau untuk masuknya oli, itu si recoilnya tidak ikut keluar gitu. Jadi baiknya di lem
menggunakan lem yang paten lah kalau bisa. Lem Dextone juga boleh sih, tapi pengalaman gue copot juga pakai lem Dextone ya. Gue belum coba pakai lem yang lain, tapi pengen ganti ke ada lem khusus lagi sih, gue lupa apa namanya, nanti gue akan kasih info di video ini juga untuk jenis lemnya gitu ya. Nah jadi ini seperti ini ya, jadi itu nanti bagian luarnya di lem, terus dipasang ke crankcase. Nah ini bisa menggunakan lem Dextone seperti ini ya, yang epoxy adhesive ini ya. Jadi gue yang di awal gue menggunakan lem ini, tapi itu copot juga ya, udah, karena gue kemarin ganti ngebilas, jadi copot pasang, akhirnya copot juga pakai lem Dextone ini. Kurang kuat apa nggak ngerti apa gimana campurannya, tapi pada saat gue copot sih dia apa gue kekencengan muter bautnya, jadi dia ngikut kebuka juga ya. Jadi pakai lem Dextone yang hitam putih ini kuat, cuman nggak tahu, mungkin gue pas pada saat pasangnya terlalu kencang, jadi sehingga dia ikut keluar. Nah ini yang kedua adalah Dextone yang tipe ini ya, locker yang merah. Ini sih ditulisannya permanen, tapi gue belum coba untuk yang ini, tapi gue udah siapkan ya, nanti gue mau pasang yang lem yang warna merah ini, karena yang hitam Dextone hitam putih itu kurang kuat ya. Nah ini gue coba yang merah ini, katanya sih lebih paten, itu harganya 20.000 ya, yang merah lebih mahal daripada yang Dextone yang harganya sekitar 12 ribuan atau 15.000 ya. Jadi nanti akan di lem di bagian luar di drat baut 14 ya untuk ke crankcase-nya nanti. Harapannya semoga kuat nih pakai lem yang Dextone merah ini nih gitu. Memang itu buat khusus baut tuh memang, jadi permanen. Memang yang red Dextone yang merah itu ada yang dua versi ya, yang locker itu ada yang biru yang tidak permanen dan yang merah permanen. Infonya sih seperti itu, gue juga belum membuktikan, nanti gue akan membuktikan apakah kuat menggunakan lem yang warna merah itu gitu, karena yang sekarang ini sempat copot untuk pakai lem Dextone yang hitam putih ya. Jadi dua untuk sementara sih dua jenis lem ini ya yang gue rekomendasikan ya. Jadi terserah untuk kalian yang pengen pakai lem yang mana gitu. Nah kalau gue lihat sih ini kegunaannya emang khusus baut ya. Kalau untuk yang warna merah ini treat locker ini memang khusus baut dan mur gitu ya, supaya dia permanen kuat, mudah-mudahan ya, karena gue belum coba sih, nanti gue akan coba dan gue kasih testimoninya. A few moments later. Nah lanjut, sekarang ini gue akan melakukan proses pembilasan ya. Jadi gue melakukan proses pembilasan lagi untuk si gardannya, untuk mengganti oli gardannya. Nah ini gue lakukan selama kurang lebih seminggu lah, gue ganti oli gardan dan gue gunakan oli yang murah ya. Nah ini sekarang gue ganti Delta Loop, nyobain gitu ya, karena nggak terlalu mahal harganya. Tapi gue sebelumnya menggunakan oli yang murah tuh harga 6.000 di online banyak ya, gue lupa mereknya apa. Jadi untuk ngebilas aja, untuk supaya ngebersihin bagian dalam bekas-bekas bubuk-bubuk dari ngebor crankcase kemarin ya, proses ngetap ulang atau verbos, karena gue nggak nyopot crankcase, jadinya mau nggak mau si bekas bor itu pasti di dalam banyak gitu ya. Nah ini proses penggantian oli gardan ya, gue emang ganti oli gardan sendiri ya. Bisa dilihat itu hasilnya yang recoilnya ya. Nah ini bisa dilihat pembuangannya kecil ya. Jadi memang pembuangannya kecil itu karena dari lem si Dextone yang hitam putihnya itu melebar mungkin pada saat pemasangan kemarin, sehingga agak sedikit menutupi jalur
lubangnya, jadi kecil gitu ya. Nah yang pembuangannya itu bautnya sudah recoilnya sudah copot gitu, dan sekarang normal pembuangannya, dan gue belum lem lagi gitu ya. Nah kan gue coba lem menggunakan yang Dextone yang warna merah tadi, tapi belum gue lakukan sampai video ini gue buat ya. Sampai video ini tayang maksudnya. Dan sampai saat ini sih aman-aman aja, nggak ada bocor, nggak ada apa, normal ya. Nah bisa dilihat itu masih itu ya, masih seperti susu ya. Jadi itu kalau dilihat itu ada bekas halus si apa namanya, bekas-bekas bubuk-bubuk crankcase yang dibor kemarin gitu ya. Jadi memang harus setiap hari sebaiknya dibilas menggunakan oli gardan, jadi ganti, buang sampai benar-benar bersih ya, supaya gear-gear lahar-lahar di dalam tetap awet ya, aman. Nah ini baiknya diganti terus sampai bersih ya, kurang lebih mungkin bisa sampai 5 kali atau sampai 10 kali gitu ya, nggak ada masalah. Makanya beli oli gardan nggak perlu yang mahal, tapi yang penting khusus oli gardan ya, itu gue beli yang harga Rp6.000 untuk per botolnya. Jadi gue setiap hari ganti, yang penting motornya jalan ya, catatan motor harus jalan, roda belakangnya harus dijalanin terus supaya berputar ya si bagian dalamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video gue berbagi pengalaman dan tipsnya ya kali ini untuk bagaimana cara mengatasi lubang atau drat baut oli gardan yang slack. Nah ini bisa dilihat seperti itu. Bila mana ada yang ingin tanyakan boleh di komentar ya, insya Allah gue akan jawab bila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bila mana video ini bermanfaat, bisa dibantu like, subscribe, dan share-nya supaya video channel ini bisa terus berkembang ya. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.